Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmadani Tani dengan NIM D1112111021. Saya dari kelompok 9 Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal host mengenai materi hukum. Nah, langsung saja untuk soal pertama dikatakan bahwa sebuah beban bermassa M yang dikaitkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan sehingga berisolasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat di titik B sebelah kiri titik setimbang. Apabila lantai licin sempurna serta EM dan EK sebagai energi mekanik dan energi kinetik sistem, maka dari 5 pilihan ini yang manakah yang benar? Nah, untuk pertama-tama dikatakan pada soal bahwa lantainya itu licin sempurna. Jika kita pakai hukum kekekalan energi, maka tidak ada energi yang hilang pada kasus ini. Jadi dapat dituliskan persamaan bahwa ketiga titik ini memiliki energi mekanik yang sama. Jadi ketiga titik A, O, B itu memiliki energi mekanik yang sama. Energi mekanik yang sama. Nah, terus dikatakan juga pada soal bahwa titik A dan titik B itu adalah ujung dari lintasan yang dilalui beban. Ujung A jika ditarik, ujung B jika dia berisolasi. Nah, maka energi potensial di titik B dan A ini maksimum. Sedangkan di titik setimbang energi potensialnya itu sama dengan 0. Nah, karena energi potensialnya 0, maka dapat dituliskan bahwa energi mekanik kan rumusnya itu energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Energi potensialnya itu 0, maka didapatkan energi mekanik O dan energi kinetik O itu sama. Jadi saya ulang, energi mekanik O dan energi kinetik O itu sama. Nah, dari pernyataan ini, dari persamaan ini, energi kinetik di O berarti sama dengan energi mekanik di titik A, O, dan B. Kenapa? Karena energi mekanik O kita sudah dapatkan bahwa ini energi mekanik di titik O itu sama dengan A dan sama juga dengan B. Maka untuk soal ini dapat dikatakan bahwa energi kinetik O itu sama dengan energi mekanik O dan energi mekanik B dan energi mekanik A. Nah, jika dianalisis dari pilihan ini, yang paling tepat itu adalah B. Karena energi kinetik di O itu sama dengan energi mekanik yang ada di A. Untuk soal nomor 2 dikatakan bahwa dua kawat sejenis ditarik oleh dua gaya yang berbeda sehingga regangan kawat pertamanya 1% dan regangan kawat keduanya 3%. Jika diameter kawat pertama itu setengah kali diameter kawat kedua,
maka rasio antara tegangan kawat pertama dan tegangan kawat kedua adalah, di soal ini dikatakan dua kawat sejenis, berarti modulus elastisnya itu sama. Didapatkan rumus tegangan A dibagi dengan tegangan A ditambah dengan tegangan B dibagi dengan tegangan B. Tegangan ini rumusnya F per A. Karena tegangannya sudah ditentukan pada soal, maka kita masukkan saja bahwa tegangan di A itu 1/100. Ini A. Selanjutnya untuk bagian B, 3/100. Nah, FA per luas penampang. Luas penampang rumusnya adalah pi per 4 kali dengan B kuadrat. Jadi luas penampang dia itu pi per 4 kali dengan luas penampang DA nya itu sama dengan 1/2 dB, maka kita ubah 1/2 dB kuadrat, dapatkan pi per 4 1/4 dB kuadrat. Dan kita ubah pada ini, luas penampangnya pi per 4 1/4 dB kuadrat per 1/100 sama dengan FB pi per 4 kali dengan dB kuadrat 3/100. Kita bisa hilangkan, jadi didapatkan FA per 1/4 dB kuadrat dengan FB dB kuadrat per 1/100 3/400. Menghilang, jadi dapat 1/4 sama dengan FB per 3. Didapatkan, saya kasih silang, FA dikali 3 sama dengan FB kali 1/4, maka FA per FB sama dengan 1/4/3. Maka FA per FB itu 1/12. Jadi rasio antara FA dan FB itu adalah 1/12. Nah, untuk soal ketiga dikatakan tiang baja berbentuk silinder pejal digunakan untuk menyangga sebuah beban.
Akibat pembebanan tersebut, tiang baja mengalami pemendekan sebesar delta L. Jika digunakan dua tiang baja identik yang disambung dan digunakan untuk menyangga beban yang sama, pemendekan yang dialami oleh setiap tiang tersebut adalah, di soal ini kita mencari delta L tiang 1 dan delta L tiang 2. Nah, untuk kondisi pertama, terdapat sebuah tiang baja yang berbentuk silinder kejal yang menyangga sebuah beban. Kita sebut tiang ini sebagai kondisi ini sebagai tiang tunggal, di mana kita menggunakan hukum yaitu Ft sama dengan Kt dikali dengan delta T. Selanjutnya untuk kondisi kedua, di mana dua tiang yang identik ini menyangga sebuah beban. Bebannya ini sama dengan beban yang pada kondisi pertama. Dirumuskan menjadi Fs sama dengan Ks dikali dengan delta Ls. Karena bebannya sama, tentu K konstantanya juga sama. Pada kondisi ini kita bisa menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang satu kesatuan dan sudut pandang masing-masing. Kita gabungkan sudut pandang tersebut, didapatkan karena kita melihat dari sudut pandang satu kesatuan, maka tiang baja pertama dan tiang baja kedua serta tiang beban ini memiliki gaya yang sama. F1 sama dengan F2. Untuk delta L-nya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, delta L1 dan delta L2. Tapi secara kesatuan ini dapat dituliskan bahwa delta Ls atau delta secara pemendekan secara satu kesatuannya itu sama dengan delta L1 ditambah delta L2. Artinya pemendekan di tiang baja 1 ditambah pemendekan di tiang baja kedua akan mendapatkan delta L atau perubahan pemendekan secara kesatuan. Delta L ini bisa kita ubah, bisa kita jabarkan. Kan delta L di hukum Moore itu rumusnya F dikali dengan konstanta. Jadi delta Ls per jadi Fs per Ks itu sama dengan F1 K1 ditambah F2 K2, dimana F-nya ini sama semua, bisa dibagi sama F. Artinya F-nya ini bisa kita hilangkan dengan membagi semua F. Jadi sisa 1 per Ks sama dengan 1. Karena tiang bajanya ini identik, maka konstantanya juga sama. 1 per K ditambah dengan 1 per K. Jadi 1 per Ks sama dengan 2 per K. 2 per K. Jadi Ks nya itu K per 2, kebalikannya.
samping dulu. Tadi didapatkan KS-nya itu adalah K per 2. Selanjutnya, karena bebannya ini sama, dapat dituliskan bahwa Fs ini sama dengan Ft dk kali delta L dengan KS nya delta per 2 dikali dengan delta Ls. Hanya bisa dicoret, jadi bisa delta L sama dengan 1/2 delta Ls. Jadi delta Ls itu sama dengan 2 delta L. Nah, delta Ls ini sama dengan delta L1 ditambah dengan delta L2. Nah, jadi bisa didapatkan bahwa delta L1 dan delta L2 ini sama-sama delta L, karena delta L sama tambah delta L itu sama dengan 2 delta L. Apa bisa dikatakan bahwa Y ditambah Y itu sama dengan 2 delta L, maka 2 delta L sama dengan 2Y. Jadi Y itu sama dengan delta L. Dapatkan delta L1 itu delta L dan delta L2 itu sama dengan delta L. Ini delta L1 sama dengan delta L2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Wahida dengan NIM D1112111071. Di sini saya akan membawa 3 soal HOTS mengenai Hooke's Law. Yaitu soal pertama, sebuah pipa dengan luas penampang 172 cm pangkat 2 memiliki tinggi 100 cm. Di dalam pipa terdapat pegas sepanjang 20 cm dengan konstanta pegas yaitu 2400 Newton per meter. Berapakah volume air yang dapat ditampung oleh pipa tersebut? Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui luas penampang sama dengan 172 cm pangkat 2. Kita ubah menjadi satuan meter. Itu 172 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Adapun H0-nya yaitu tinggi dari pipa dikurang dengan panjang pegas, itu 100 cm dikurang 20 cm sama dengan 80 cm. Kita ubah jadi meter menjadi 0,8 meter. Adapun konstanta pegasnya yaitu 2400 Newton per meter. Pertama-tama kita gambarkan sistemnya. Setelah diisi air, pegas akan terdorong sejauh X oleh tekanan hidrostatis. Jadi H-nya itu sama dengan H0 ditambah X. Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa gaya bekerja pada sistem yaitu gaya hidrostatis dan gaya pegas. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa gaya hidrostatis sama dengan gaya pegas. Rumus dari gaya hidrostatis itu P dikali A dan gaya pegas itu K kali delta X. Nah, P sendiri itu tuh tekanan hidrostatis itu massa jenis air dikali gravitasi dikali H.
Nah, H sendiri itu H0 ditambah X. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu massa jenis M itu 1000. Gravitasinya itu kita ambil 10. H0-nya itu 0,8 ditambah X. A-nya itu luas penampang itu 172 kali 10 pangkat minus 4. Dan K-nya itu 2400, delta X itu X. Terus kita kali masuk 10 pangkat 4, 0,8 tambah X 172 kali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat 4 sama minus 4 itu kita coret. Terus 172-nya kita kali masuk. Jadi 137,6 ditambah 172X. Terus kita samakan yang sama, terus jadi 137,6 2400 dikurang 172 itu 2228X. Nah, X-nya itu sama dengan 137,6 dibagi 2228. Hasilnya 0,061 meter. Nah, terus kita cari volumenya. Volumenya itu H dikali A. H-nya itu H0 ditambah X dikali A. H0-nya itu 0,8 ditambah 0,061 kali 172 kali 10 pangkat minus 4. Jadi 0,861 dikali 172 dikali 10 pangkat minus 4. Hasilnya 148,092 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Untuk soal nomor 2 yaitu sebuah pegas dan balok 1 bermassa 8 kg terpasang secara vertikal. Panjang pegas adalah 5,25 cm. Ketika balok 2 ditambahkan pada sistem, panjang pegas meningkat menjadi 6,1 cm. Ketika balok 1 diambil dari sistem, panjang pegas menjadi 4,85 cm. Berapakah massa dari balok 2? Nah, untuk soal begini kita gambarkan sistemnya terlebih dahulu. Untuk kondisi 1, sebuah pegas terpasang balok 1. Nah, balok 1 ini bermassa 8 kg. Pegasnya ini meningkat menjadi 5,25 cm. Nah, kita tahu sini adanya sini gaya pegas. Jadi K dikali delta X. Nah, di sini alih K yang bekerja yaitu M1 dikali G. Nah, Fg-nya itu sama dengan 0. Nah, K kali delta X dikurang M1 dikali G sama dengan 0. Delta X-nya itu K sama dengan 5,25 dikurang dengan L0 kurang M1-nya itu 8. G-nya kita ambil 10, jadi 80 sama dengan 0. K sama dengan 5,25 kurang L0 sama dengan 80, sehingga kita mendapatkan persamaan 1.
Nah, untuk kondisi 2, balok 2 ditambahkan pada sistem sehingga meningkat menjadi 6,1 cm. Perlu diingat ada gaya gas K dikali delta X. Sini ada gaya M1 dikali G. Di sini M2 kali G. Fy sama dengan 0. K dikali delta X dikurang M1 dikali G dikurang M2 dikali G sama dengan 0. K 6 delta X itu 6,1 dikurang L0. M1 itu 8 dikali 10 80 dikurang M2 dikali G sama dengan 0. K kali 6,1 kurang L0 kurang M2 G sama dengan 80. Nah, kita dapat lagi persamaan 2. Terus untuk kondisi ketiga, balok 1 diambil dari sistem. Jadi sisa tersisa balok 2 meningkat menjadi 4,85. Ada gaya yang bekerja itu K kali gaya pegas yang bekerja itu K kali delta X. Di sini ada gaya yang bekerja juga M2 dikali G. Fy sama dengan 0. K dikali delta X dikurang M2 dikali G sama dengan 0. K 4,85 dikurang L0 dikurang M2 kali G sama dengan 0. K dalam kurung 4,85 dikurang L0 sama dengan M2 dikali G. Didapatlah persamaan ketiga. Ya. Nah, di sini kita dapat melihat ada nilai yang tidak diketahui, yaitu nilai K, L0 dan M2. Untuk mendapatkan nilai K, persamaan 3 kita substitusikan ke persamaan 2. M2G-nya itu kita ubah menjadi K dikali dalam kurung 4,85 kurang L0 sama dengan 80. Nah, kita kali masuk itu 6,1 K dikurang K L0 dikurang K 4,85 ditambah KL0 sama dengan 80. KL0 nya bisa kita coret 4,85 6,1 dikurang 4,85 yaitu 1,25 K sama dengan 80. K sama dengan 80 dibagi 1,285, K sama dengan 64 Newton per centimeter. Nah, kita dapatkan nilai K itu 64
Newton per centimeter. Ini persamaan keempat. Persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan 1. K dalam kurung 5,25 dikurang L0 sama dengan 80. K sama dengan 5,25 dikurang L0 sama dengan 80 kali 64. Nah, kita kali masuk, jadi 336 dikurang 64 L0 sama dengan 80. 336 dikurang 80 sama dengan 64 L0. 64 L0 itu sama dengan 256. L0 sama dengan 256 dibagi 64 yaitu 4 cm. Sehingga kita dapat mendapatkan L0 itu 4 cm. Ini persamaan 5. Kemudian kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 3. K-nya kita ganti jadi 64. L0-nya kita ganti jadi 4. Jadinya kita pakai 10. Hitung 64 dikali 0,85 itu 54,4. 10 M2 M2 nya itu 5,44 kilogram. Lanjutkan untuk soal nomor 3, yaitu Roni menyusun 3 pegas yang digantungi beban bermassa seperti gambar di samping. Selanjutnya, Roni mengganti pegas 100 Newton per meter menjadi 300 Newton per meter. Langkah yang tepat agar perubahan panjang bernilai sama adalah: A. Mengganti beban bermassa 500 gram. B. Menambahkan pegas 150 Newton per meter disusun seri dengan pegas 300 Newton per meter. C. Menyambung satu beban lagi seberat 150 gram. D. Mengganti beban dengan massa 600 gram dan mengubah ketiga pegas dengan susunan paralel. E. Konstanta pegas 300 Newton per meter disusun seri dengan pegas 400 Newton per meter dan 500 Newton per meter. Nah, pertama-tama kita hitung dulu konstanta pegas totalnya. Itu K paralel sama dengan 400 Newton per meter ditambah 500 Newton per meter sama dengan 900 Newton per meter. Kemudian kita hitung K serinya atau K totalnya, sama dengan 1/900 ditambah 1/100 sama dengan 1 ditambah 9 sama dengan 10/900. K seri atau K totalnya sama dengan 900/10 atau 90 Newton per meter. Kemudian kita hitung perubahan panjangnya. Delta X sama dengan gaya dibagi dengan konstanta pegas total. Gayanya itu massa dikali gravitasi. Massanya 450 gram.
450 dikali 10. K totalnya itu 90. 4.500 dibagi 90 sama dengan 50 meter. Nah, apabila Roni mengganti pegas 100 Newton per meter menjadi 300 Newton per meter, langkah yang tepat agar perubahan panjangnya bernilai tetap 50 meter, maka untuk soal model begini, cara yang termudah adalah kita menganalisis satu persatu opsi jawabannya. Nah, untuk opsi A yaitu mengganti beban bermassa 500 gram. Pertama, kita hitung K totalnya setelah 100 Newton per meternya itu kita ganti menjadi 300 Newton per meter. K paralelnya itu sama dengan 900 Newton per meter. K serinya atau K totalnya itu 1/900 ditambah 1/300 sama dengan 1 ditambah 3/900 sama dengan 4/900. K seri atau K totalnya sama dengan 900 dibagi 4 sama dengan 225 Newton per meter. Nah, apabila bebannya bermassa, kita ganti menjadi 500 gram. Maka delta X-nya itu F sama dengan K total per K total sama dengan massa dikali gravitasi per K total. Massanya kita ganti jadi 500 dikali 10 per 225 sama dengan 5000 per 225. Hasilnya itu 22,22 meter. Nah, ini untuk opsi A itu salah karena ia tidak sama perubahan panjangnya. Kemudian kita lanjut ke untuk opsi B. Nah, kemudian kita menganalisis lagi untuk opsi B, yaitu menambahkan pegas 150 Newton per meter disusun seri dengan pegas 300 Newton per meter. Jadi gambarnya setelah kita menambahkan pegas 150 Newton adalah sistemnya akan berubah menjadi begini. Kemudian kita menghitung K totalnya, itu K paralelnya itu sama dengan 900 Newton per meter. K serinya itu atau K totalnya 1/900 ditambah 1/300 ditambah 1/150 sama dengan 900 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6, nya 10/900. K seri atau K total sama dengan 900/10, nya 90 Newton per meter. Nah, untuk perubahan panjangnya itu delta X sama dengan gaya dibagi K total.
Gayanya kita urai menjadi massa dikali D sama dengan per K total. Massanya itu 450 dikali 10 per 90. 4.500 per 90 sama dengan 50 meter. Nah, kita lihat perubahan panjang itu sama. Jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang paling benar adalah opsi B. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Tunggo dengan NIM D111211139 dari kelompok 9. Di sini saya akan mengerjakan 3 soal yang berhubungan dengan untuk soal pertama, bunyi soalnya yaitu perhatikan 4 grafik gaya pegas terhadap pertambahan panjang berikut. Dan grafik tersebut menunjukkan konstan pegas. Hubungan keempat konstan pegas dinyatakan. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa yang ditanyakan adalah perbandingan konstan pegas dari keempat grafik di atas. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan rumus hasil modifikasi dari rumus gaya pegas, di mana gaya pegas itu rumusnya ialah F sama dengan K dikali delta X. Kita modifikasi untuk mendapatkan nilai konstanta menjadi K sama dengan F per delta X. Nah, pada opsi jawaban pada opsi dari pertanyaan ini kita lihat bahwa dia menggunakan tanda lebih kecil, yang artinya nanti jawaban dari pertanyaan itu akan semakin ke kiri maka dia akan semakin kecil, sedangkan pada saat dia semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan kita lihat sendiri pada soal ini, pada grafik ini tidak ada nilai yang diberikan. Jadi kita untuk mengerjakannya kita memberikan angka pemisalannya. Kita lihat pada grafik pertama itu, jadi pada grafik pertama ini pada F-nya itu kita kasih 1, 2 itu kita kasih pada grafik kedua kita kasih 2, 3, 4. Kenapa saya kasih 1? Karena dari 1 sampai 4 itu ketinggian itu jaraknya dari atas ke bawah itu semakin tinggi. Jadi 1 itu semakin tinggi. Jadi 1 kita kasih 1 dan pada grafik keempat itu kita kasih 4 karena dia lebih tinggi bentuknya daripada bentuk grafik lainnya. Sedangkan untuk nilai delta X-nya itu kita misalkan di sini itu pada gambar grafik pertama itu adalah 4, grafik kedua pun itu juga adalah 4. Kenapa demikian? Karena jarak pada grafik pertama sampai ketiga itu sama, jadi kita samakan yaitu adalah 4. Sedangkan untuk grafik keempat ini kita berikan nilai delta X-nya itu adalah 2 karena jaraknya ke samping itu 1/2 dari jarak pada grafik lainnya. Jadi di sini kita kasih 2. Nah, untuk menentukan perbandingannya, sekarang kita sudah mendapatkan nilai-nilainya. Jadi langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang telah kita misalkan ini ke dalam rumus ini. Jadi kita masukkan untuk grafik pertama. Grafik pertama itu dia adalah satu ya. Untuk konstanta pegas pertama yaitu nilai F-nya itu adalah 1 dan delta X-nya itu adalah 4. Untuk K2 nilai F-nya itu adalah 2, delta X-nya itu adalah 4, dan grafik ketiga nilai F-nya itu adalah 3 dan nilai delta X-nya itu adalah 4. Dan untuk grafik keempat nilai F-nya itu adalah 4 dan delta X-nya adalah 2. Supaya lebih mudah
yakin dalam melakukan perbandingan. Untuk konstanta pegas keempat ini kita samakan penduduknya dengan bentuk dari konstanta pegas lainnya, di mana untuk menyamakan penduduknya ini kita kalikan 2/2, jadi hasilnya adalah 8/4. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, selanjutnya kita akan menyusun nilai-nilai dari konstanta pegas pertama sampai konstanta keempat dari yang terkecil. Nah, dari sini kita bisa lihat dan menentukan bahwa yang paling kecil itu adalah K1 dan yang kedua adalah K2 dan yang ketiga adalah K4, K3, yang keempat adalah K4. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa perbandingannya itu seperti ini. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan hasil ini, selanjutnya kita akan melihat opsinya, di mana yang paling besar kecil itu adalah K1 dan yang paling besar itu adalah K4. Jadi di sini kita lihat opsinya ada K1 yang paling besar, K1 yang paling kecil ya, dan yang paling besar itu adalah K4. Jadi untuk opsi E itu sudah tidak masuk, opsi B sudah tidak masuk. Selanjutnya untuk C juga tidak masuk. Nah, kita lihat yang mana yang paling tepat. Yang paling tepat di sini itu adalah opsi A, di mana K1 lebih kecil daripada K2 dan K2 lebih kecil dari K3 dan K3 lebih kecil dari K4. Selanjutnya untuk menjawab soal nomor 2 yang berbunyi, sebuah benda digantung pada sebuah neraca pegas dalam elevator. Pembacaan skala pada neraca pegas adalah TI Newton ketika elevator diam. Bila elevator dipercepat ke bawah sebesar 5 M per S pangkat 2, berapa pembacaan skala neraca sekarang? Oke, kita misalkan ini adalah gambar elevator. Nah, diketahui dari soal bahwa dalam pada sebuah elevator digantungkan sebuah benda pada neraca pegas. Jadi di sini itu ada TI dan ini adalah FP. FP itu adalah gaya pegas dan di sini ada W atau beban. Nah, yang ditanyakan di sini itu bagaimana pembacaan skalanya apabila elevator ini dipercepat ke bawah sebesar 5 M per S pangkat 2. Nah, untuk mengetahui berapa pembacaan skalanya ini, kita tinggal masukkan ini ke dalam prinsip Newton 2, di mana prinsip Newton 2 itu yaitu sigma F sama dengan M kali A. Rumus ini juga dapat kita tuliskan yaitu W dikurang FP sama dengan M kali A. Nah, untuk mendapatkan nilai FP-nya ini, karena yang ditanyakan di sini itu adalah FP, saya misalkan ini adalah FP2 ya, FP2 dan ini adalah FP1 yang sudah diketahui ini. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah nilai FP-nya. Jadi untuk mendapatkan nilai FP-nya ini kita modifikasi rumus ini yaitu menjadi FP sama dengan W dikurang M kali A. Nah, untuk mendapatkan nilai W ini yaitu kita sudah dapatkan nilai ini pada rumus, yaitu dikatakan bahwa nilai W ini kita dapatkan dari sini, yaitu FP sama dengan TI ketika dia diam. Jadi nilai W-nya itu sama dengan TI juga karena dia juga diam. Ya, jadi nilai W kita sudah dapat. Selanjutnya yaitu untuk nilai M. Untuk mendapatkan massa beban ini, kita dapat mendapatkan nilainya itu melalui rumus W sama dengan M kali G, di mana kita memodifikasi rumus ini. Kita modifikasi menjadi M sama dengan W per G. Nah, kita sudah dapat nilai W, M, dan A. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Nah, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Nah, kita dapat menuliskan di sini FP
FP sama dengan TI dikurang TI per G dikali A. Nah, selanjutnya karena di soal sudah diketahui nilai G dan A, maka G dan A itu kita ganti. Kita ubah ya menjadi TI dikurang TI per 10 dikali dengan 5. Dimana 5 ini jika dibagi dengan 5 maka dia habis, 10 dibagi dengan 5 dia ada 2 lagi. Nah, selanjutnya maka kita dapatkan di sini yaitu TI per 1 dikurang TI per 2. Nah, untuk melakukan pengurangan di sini, maka untuk memudahkannya kita samakan dulu penyebut dari TI per 1 ini dengan TI per 2 ini, di mana TI per 1 ini kita kali dengan 2 per 2. TI 1 dikali dengan 2 ya, sama dengan 2 TI, 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 2 TI per 2 dikurang TI per 2. Maka didapatkan TI per 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembacaan skala sekarang yaitu adalah TI per 2. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3, di mana dikatakan bahwa sebuah pita dengan lebar A dan panjang L mempunyai konstanta elastis K. Kemudian pita dipotong memanjang sehingga lebar masing-masing menjadi 1/2A. Lalu kedua potong pita disambung sehingga menjadi pita baru, yaitu 2L dan lebarnya 1/2A. Tentukan konstanta elastis pita tersebut. Nah, dari soal ini kita dapat menggambarkannya yaitu seperti ini, di mana dikatakan bahwa sebuah pita dengan lebar A, jadi ini adalah gambarnya untuk pernyataan pertama yang mengatakan bahwa sebuah pita dengan lebar A dan panjang L mempunyai konstanta elastis. Jadi pita ini mempunyai konstanta elastis sama dengan K. Dan selanjutnya, ketika pita dipotong memanjang, nah pita ini dipotong memanjang sehingga membentuk seperti ini. Saat dia dipotong memanjang, maka lebarnya itu menjadi masing-masing 1/2A dan L-nya itu tetap yaitu L. Lalu kedua potong pita ini disambungkan. Nah, gambarnya seperti ini pada saat disambungkan. Pada saat disambungkan, maka bentuknya seperti ini, maka L-nya akan berubah menjadi 2L dan lebarnya tetap yaitu 1/2A. Nah, dari soal ini diketahui bahwa K sama dengan K dan L0 sama dengan L dan A sama dengan A kali L. Dan yang kedua yaitu L02, ini L02 dan ini A2. Diketahui yaitu L02 sama dengan L dan A2 sama dengan 1/2A kali L. Dan ditanyakan di sini itu adalah berapakah konstanta elastisnya. Jadi di sini yang ditanya adalah K2-nya. Berapa K2-nya ini? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita dapat menggunakan rumus konsep elastisitas digabungkan dengan konsep hukum Hooke, di mana kita menggunakan rumus ini yaitu E sama dengan K dikali L0 per A. Nah, untuk mendapatkan nilai K2-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus perbandingan yaitu E1 sama dengan E2. Maka kita dapat tuliskan yaitu E sama dengan ini K1 ya, K1. E sama dengan K1 dikali L01 per A1 sama dengan K2 dikali L02 per A2. Nah, nilai-nilai yang telah kita ketahui tadi di atas dimasukkan ke dalam rumus ini. Maka dapat dituliskan K dikali L per AL sama dengan K2 dikali L0 L per 1/2 kali AL. Jadi ini habis, L ini habis dengan ini. Jadi sekarang kita dapatkan K2 itu sama dengan 1/2K. Nah, ini adalah hasilnya ya, 1/2K. Nah, untuk mendapatkan nah setelah kita dapat sampai di sini, selanjutnya kita lihat pada gambar ini itu ini disusun seri ya.
ini disusun secara seri. Jadi nilai ini dapat kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu 1 KS sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Dituliskan jadi 1 per 1/2K ditambah 1 per 1/2K. Jadi sama dengan 2 per K1 ditambah dengan 2K2, maka 2K1, maka hasilnya yaitu 1 per KS sama dengan 4K. Jadi 1 per KS sama dengan 4 per K. Lalu di sini kita kali silang ya, kita kasih silang KS dikali 4 sama dengan 4 KS sama dengan K dikali 1 sama dengan K, maka didapatkan KS sama dengan K per 4. Maka didapatkan sama dengan K per 4. Jadi jawabannya itu adalah K per 4. Jadi nilai dari konstanta elastisnya yaitu adalah 4. Jadi yang benar di sini adalah opsi E.